Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alda Divani Humaira Zaida dengan NIM 072111633 akan menjelaskan tentang instalasi jumlah dan pembelajaran tentang cara penggunaannya sesuai dengan materi yang telah diajarkan di kelas. Hal ini sebagai bentuk memenuhi tugas ujian akhir semester 5 mata kuliah perancangan portal dan aplikasi informasi. Langsung saja, hal yang pertama harus dilakukan adalah mengatur pengaturan PHP yang diajarkan sebagai syarat sebelum menginstal jumlah. Caranya yaitu kita buka XM, lalu klik pada bagian config Apache, klik php.ini, lalu cari menggunakan 4 keyword yang tertera pada layar dengan klik Ctrl F. Setelah setting, sebelumnya kita akan mengecek dari versi PHP yang kita gunakan. Dalam tutor ini, yang direkomendasikan adalah versi 8.0. Apabila versi kalian ada di atasnya, tidak masalah. Cara mengecek versi PHP kita dengan mengunjungi website localhost/phpMyAdmin/index.php. Kita start terlebih dahulu, lalu kita beranjak ke webnya. Pada web ini, kita berada di sisi kanan halaman yang menampilkan web server. Pada bagian tersebut, terdapat PHP version yang menjadi patokan dalam menginstal jumlah. Jika versi kalian 8.0, maka install jumlah versi 3.10.0. Apabila 8.1 atau 8.2, maka instalasinya paling baru yaitu 3.10.12. Setelah itu, kunjungi downloads.jumlah.org. Pada bagian ini, terdapat beberapa versi dari jumlah. Kita akan menggunakan jumlah 3, lalu klik View Release in this category. Nah, di sini ada versi 3.10.12 yang digunakan oleh versi PHP 8.1 dan 8.2 dan seterusnya. Lalu scroll ke bawah hingga menemukan versi 3.10.0. Versi ini digunakan untuk PHP dengan versi 8.0. Lalu klik View Files. Lalu download bagian yang .zip. Klik Download Now. Jika proses unduhan telah selesai, kita membuat folder di htdocs. Folder ini dinamai sesuai dengan keinginan Anda. Lalu kembali ke folder unduhan. Folder jumlah yang telah diunduh lalu diekstrak, dimasukkan ke folder yang telah dibuat dari htdocs. Setelah proses ekstrak selesai, hal yang perlu kita lakukan adalah membuat database dengan nama sesuai nama folder yang telah dibuat sebelumnya. Pada phpMyAdmin, kita ketikkan nama database yang sama, lalu pilih utf8_general_vi, lalu klik Create. Jika database telah berhasil dibuat, selanjutnya adalah proses instalasi jumlah dengan mengunjungi localhost/nama folder, lalu tampilannya akan seperti ini.
Isi bagian yang terdapat tanda bintang di sebelah keterangan kolom. Side menu ini adalah bagian yang akan menjadi website Anda. Bagian email, pastikan Anda mengisi email aktif dalam proses instalasi ini. Lalu bagi username dan password, diisi sesuai dengan keinginan Anda. Akan tetapi, bagian ini harus diingat karena akan digunakan untuk login ke website nantinya. Setelah login awal wajib diisi sudah terisi, klik next. Lalu sama dengan proses sebelumnya, isi bagian yang terdapat tanda bintang di keterangan sebelah kolom. Username harus wajib diisikan root, database dan diisikan dengan nama database yang telah dibuat sebelumnya. Bagian yang perlu update akan berbeda, namun diabaikan saja. Lalu klik next. Bagian install sampel data, pilih block English. Lalu pilih install. Setelah muncul seperti ini, klik remove installation folder. Setelah muncul pemberitahuan bahwa folder telah dihapus, klik save dan halaman akan muncul seperti ini. Jika ingin mengedit dari isi website ini, pada URL menambahkan administrator, sehingga Anda diarahkan pada halaman seperti ini. Isikan username dan password yang telah dibuat sebelumnya. Oke, sudah, klik login. Lalu bagian editor akan nampak seperti ini. Selanjutnya, kita akan mencoba membuat menu baru di Joomla. Caranya pilih menu, lalu all menu item, klik new, isikan menu title, bagian menu item type, isikan artikel dengan single artikel. Klik new artikel, isikan title dan konten, lalu klik save and close. Pada sisi kanan ada select menu, klik main menu, lalu save and close. Setelah itu, kita akan mencoba untuk menginstal template dengan cara membuka extension, lalu manage, lalu install. Lalu upload template yang sudah diinstal sebelumnya pada bagian ini. Setelah memunculkan perintah hijau seperti itu, tandanya template berhasil diinstal. Untuk membuat template tersebut ditetapkan di semua menu, klik extension, template, lalu style, klik bintang pada JSTAR atau template yang ingin diinginkan. Jika sudah muncul basis di atas, artinya sudah berhasil. Untuk mengedit template berbeda dalam satu menu, klik menu yang lain, lalu beralih ke menu assignment. Pada menu assignment ini,
Klik pada menu yang diinginkan dengan template yang berbeda. Setelah itu save and close. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk mengembed video YouTube. Sebelumnya, kita harus mengatur konfigurasinya terlebih dahulu melalui membuka sistem, lalu global configuration. Pada bagian site, lalu di default editor, kita pilih editor none. Lalu bagian text filter, di super users, klik memfiltering. Jika sudah, langsung saja save and close. Lalu, kita perlu untuk menyalin embed code pada YouTube. Buka YouTube, lalu klik pada salah satu video. Klik bagikan, sematkan, lalu klik salin. Kembali ke jumlah, kita klik menu, lalu all menu item, pilih salah satu menu dari yang sudah ada, lalu klik edit artikel, pastakan link YouTube tadi pada isi artikel, lalu save and close. Jika ingin melihat hasilnya, maka kita harus klik judul website pojok di kanan atas, lalu kita refresh. Maka video embed YouTube telah berhasil. Selanjutnya kita akan mengedit bahasa, yaitu buka extension, language, lalu cek language yang tersedia, itu ada bahasa Indonesia. Jika ingin bahasanya, kita pencet bahasa lain, bahasa Indonesia, lalu kita klik install. Jika sudah muncul seperti ini, maka bahasa sudah berhasil diinstal. Setelah itu, kita akan mencoba untuk membuat konten bahasa dengan cara buka extension, language, lalu content language, kemudian bahasa Indonesia yang masih di silang ini atau di pin ini perlu dicentangkan dengan diklik saja. Jika sudah muncul seperti ini, maka sudah berhasil. Setelah itu, kita harus mengaktifkan dari bahasa plugin-nya dengan membuka extension, buka plugin, kita cari language filter. Sistem language filter ada di bawah ini. Lalu kita klik untuk mengaktifkannya. Klik pada bagian silangnya. Jika sudah seperti ini, maka plugin sudah terpasang. Lalu kita akan membuat konten. Pertama, kita akan membuat kategori dulu, yaitu ke konten, lalu ke kategori, klik add new kategori, lalu di sini title-nya diisikan Indonesian. Jangan lupa bagian language kanan itu diisi bahasa Indonesia, lalu di save and close. Lalu kita juga harus membuat kategori bahasa Inggris dengan klik new. Lalu pada title isikan English,
Pada image diisikan English, lalu save and close. Sekarang kita akan memindahkan konten yang sebelumnya kategori dan blog ke kategori yang sudah kita buat, yaitu kategori bahasa Inggris. Kita klik batch, lalu kita klik set language ini ke bahasa Indonesia. Lalu kita pilih Indonesia dan kita copy. Lalu klik proses. Selanjutnya kita harus bikin juga kategori untuk bahasa Inggris. Bahasa Inggris, lalu kita move, lalu di proses. Kemudian di sini nanti akan memunculkan kategori bahasa Inggris. Untuk mengedit dari konten-konten yang lainnya, kita harus mengubah global configuration-nya menjadi pengaturan awal. Itu melalui side system, global configuration. Yang sebelumnya editor non kita ganti dengan editor TinyMCE. Lalu save and close. Setelah itu kita akan mengganti konten bahasa Indonesia melalui Google Translate. Kita ke konten, artikel, lalu ke about. Bagian ini kita transfer melalui alat bantu web. Lalu kita pastikan di sini saja. Lalu klik save and close. Kita juga harus melakukan proses tersebut dengan artikel yang lainnya. Lalu kita akan membuat menu baru untuk multilingual content, yaitu klik menu, manage, lalu add new menu. Di sini kita harus mengisikan Indonesia, lalu menempelkan nomor ID, lalu save and close. Kita juga harus membuat lagi untuk bahasa Inggris, klik new, lalu klik English, lalu klik menu lain, save and close. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat menu item baru. Klik menu, lalu Indonesian menu, add new menu item. Lalu buat dengan title beranda. Klik sebagai artikel, lalu kategori blog, kategori ini yang Indonesia. Menunya harus Indonesia juga. Lalu language-nya kita ganti ke bahasa Indonesia. Lalu save and close. Kita klik new, lalu kita juga harus membuat untuk artikel lainnya, yaitu menu title, isi tentang, klik artikel, lalu single artikel.
Menunya kita ke Indonesia, lalu language ke bahasa Indonesia. Create, centang, lalu isikan kontennya. Kategorinya dipilih di Indonesia, lalu language bahasa Indonesia, lalu save and close. Lalu di sini juga di save and close. Kita juga harus membuat untuk bahasa Inggrisnya. Di sini kita ketik menu title home, lalu menu item tag-nya single artikel seperti sebelumnya. Tapi di sini aliasnya kita home English agar tidak ada error setelahnya. Kategori blog, lalu di sini menu dipilih English, language-nya juga English. Lalu saya create, di sini home juga. Aliasnya kita buat home English juga, lalu bahasanya English, lalu save and close. Di sini menunya kita ganti bahasa Inggris atau English, language-nya juga kita ganti English, lalu klik save and close. Di sini pada menu kita akan membuat dari homepage dari setiap bahasanya. Kita klik ke Indonesian menu, lalu pada ganda kita bintang atau set default. Lalu kita publish, kita kembali ke sebelumnya. Kita juga harus men-setting yang English. Kita klik set default pada home, lalu publish. Setelah itu kita akan menghubungkan artikel bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris dengan klik konten, lalu artikel, setiap judul artikel kita klik, lalu ada bagian association. Pada association ini kita klik select, lalu kita hubungkan dengan kategori yang sama, yaitu about us. Lalu save and close. Pada di sini kita harus mengajarkan dengan semua yang ada di sini. Jadi yang Indonesia kita hubungkan dengan bahasa Inggris, begitu pula sebaliknya. Lalu sekarang kita mau menetapkan menunya ada di mana. Kita klik menu, lalu menu, lalu Indonesia, kita add mode, lalu di sini kita filternya Indonesia menu. Lalu pada posisi kita pilih yang -1. Lalu dari bahasanya kita ganti bahasa Indonesia, lalu save and close. Ini juga berlaku untuk yang bahasa Inggris. Isi menu, posisinya juga -1. Kita
pilih nomor 1. Lalu bagian bahasa kita ganti dengan English. Lalu set and close. Langkah selanjutnya kita perlu menambahkan bendera bahasanya atau language switcher untuk perubahan bahasanya. Kita klik pada extension, lalu pilih modul. Kita pilih add new, lalu kita cari language switcher. Kita klik saja. Lalu untuk di sini kita isikan judul dengan language switcher juga. Pada posisi kita pilih minus 7. Lalu set and close. Kita lihat di sini, kita refresh. Maka di sini telah muncul language switcher tersebut. Nah, di sini kan masih ada main menunya, maka main menu ini perlu di-publish dulu. Dengan cara klik extension, kita ke modul, lalu pilih main menu, kita klik saja sampai muncul tanda silang di sana. Lalu kita refresh lagi untuk melihat hasilnya. Nah, di sini main menunya sudah hilang. Setelah itu, kita akan mencoba membuat formulir yang akan di-embed pada web kita. Langkah yang perlu dilakukan adalah mengaktifkan extension-nya. Klik extension, lalu install. Lalu klik add install from web. Sesudah, kita klik install from web. Lalu kita mencari convert form. Lalu kita install di sini. Klik install. Install lagi. Apabila lalu kita tunggu hingga proses selesai. Lalu klik komponen, klik convert form. Komponen, kita klik convert form. Lalu kita pilih new form. Sini banyak sekali template-nya, kita terserah mau pilih yang mana. Saya di sini akan memilih dari yang ini, yang feedback form. Kalau kita buat menu baru, menu add menu item. Jadi di sini kita isikan saja feedback form. Klik single artikel, lalu single artikel. Lalu kita create. Di sini kita juga isikan feedback form saja. Lalu kita kembali ke form tadi, kita ke komponen, control form. Kita klik form. Kita pilih form yang sudah kita buat. Lalu klik titik 3 di atas. Lalu klik embed. Lalu kita copy saja. Kita masukkan di sini. Lalu kita save and close. Save and close lagi. Lalu jika ingin melihat hasilnya seperti apa, kita ke pojok kanan, klik pada nama webnya kita.
di situ juga terserah feedback form. Lalu kita juga akan membuat edit form melalui Google Form. Sama seperti sebelumnya, kita klik menu, lalu menu, add menu item. Di sini menu title kita isikan Google Form. Menu item type-nya kita pilih single artikel. Lalu di sini kita create. Di judul di sini kita juga tuliskan Google Form saja. Lalu kita buka formulir yang sudah kita buat sebelumnya, kita klik kirim. Lalu bagian sini ada kurung siku, kita klik saja. Lalu disalin HTML-nya. Kita pasangkan dalam konten di sini, lalu kita save and close. Lalu kita save and close juga. Ini. Kita lihat hasilnya. Nah, akan memunculkan seperti ini. Setelah pembelajaran sebelumnya, di sini saya akan memberitahu cara hosting website agar menjadi online dan bisa diakses oleh banyak orang. Di sini kita sudah membuka database phpMyAdmin dari website Joomla kita. Lalu kita klik export. Lalu langsung kita ekspor saja. Langsung akan terunduh di sini. Sembari menunggu, kita juga harus mengatur file dari Joomla kita di htdocs diubah menjadi file zip. Kita klik Ctrl A, lalu kita kompres to zip file. Nah, sudah di sini kita akan rename namanya agar mudah untuk upload nantinya. Setelah itu, filenya sudah di zip, SQL juga sudah terunduh, kita login ke Niaga Hoster. Nah, lalu kita klik manage pada bagian baris hosting. Sini nanti akan muncul tampilan baru. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, lalu kita klik tombol database. Juga harus membuka tab dari file manager. Kita ke hosting to manage lagi, kita buka file manager. Lalu kita atur bagian database-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita harus mengatur dari database dan username dari MySQL. Kita isikan saja. Passwordnya juga. Lalu kita klik create. Nah, di sini nanti akan muncul database baru seperti ini punya saya. Lalu klik enter phpMyAdmin pada database kalian.
Nah, di sini kita akan memasukkan eh, database yang tadi telah diunduh, yaitu kita klik import, kita klik choose file, lalu kita klik database SQL tadi, kita open, lalu kita klik import. Tunggu sampai selesai, lalu kita pindah ke tab manager tadi, file manager. Nah, setelah kita masuk ke bagian public HTML, kita klik di folder, kita isikan saja langsung, lalu klik create. Nah, di sini kita nanti akan upload dari file htdocs yang sudah kita zip tadi. Kita klik upload di sini, kita klik file, lalu kita ke folder htdocs di bagian tadi. Nah, ini klik open saja, lalu tunggu uploadnya selesai. Sini sudah berhasil terunggah. Lalu kita harus mengekstrak file ini. Nah, kita klik kanan, lalu kita pilih ekstrak, kita isikan foldernya. Sebelum itu kita harus memindah ini ke folder langsung yang ada di sini. Kita Ctrl A, pilih semua, lalu move file. Move. Nah, bagian yang ini, folder yang ini kita hapus saja. Juga file zip-nya tadi kita hapus saja. Nah, jika sudah, kita ke file configuration.php, lalu kita pilih bagian permission. Nah, bagian owner ini kita centang bagian read, write, dan execute. Lalu kita update. Nah, setelah itu, klik kanan pada file configuration.php. Lalu kita edit. Nah, bagian pada value nomor 17, 18, 19 ini akan kita edit. Nah, nomor 17 ini kita akan isi dengan nama user yang telah dibuat sebelumnya. Nah, ini bisa kita copy dari database-nya. Nah, di sini database-nya kita copy. Lalu kita pindah ke nomor 19. Lalu bagian usernya juga isikan di nomor 17. Lalu passwordnya tadi kita isikan dari password yang telah dibuat dari database-nya. Isikan saja bagian password di sini. Lalu klik icon save file di sini. Nah, jika sudah, kita silang.
Nah, setelah kita upload-upload tadi, kita harus membuat dari subdomain yang akan menjadi link dari website online kita nantinya. Kita ke bagian sini. Di sini ada banyak menu, lalu kita pilih domains, klik domains, lalu subdomains. Kita akan membuat di sini. Lalu klik create. Kita cek di sini apakah sudah ada. Nah, ini sudah ada. Kita copy saja. Kita ke tab baru. Kita copykan saja di sini. Kita pastekan di sini saja. Nah, website yang sudah di-online-kan akan muncul seperti ini. Jadi, itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.